Ibu kapasitasnya sebagai orang biasa apa orang yang paham tentang kitab, Bu? Tak ada lah. Halo, Bu Yuni. Ini hilang boleh nggak? Bu Yuni. Ayat apa? Bu Yuni. Iya, mana saya screen-nya nggak Ya, kelihatan. oke. Nggak. Nih saya share screen lagi ya. Well, sebelum saya share screen, saya mau nanya dulu, Bu. Ibu mengakui keturunan Ibrahim itu ada berapa, Bu? Dalam ajaran Ibu? Nggak tahu. Ada dua kok. Hah? Ada dua ya, Bu? Halo? Iya. Ada dua. Itu di kitab Ibu ada tulisannya ya, Bu ya? Ya udah pokoknya nanya apa cepet aja. Oke, nih saya kasih bukti kalau Ibu salah, Bu. Keturunan Ibrahim itu cuma satu, Bu, yang diakuin, Bu. Jadi Ibu besok berubah agama. Nggak mau, saya mau berubah apa? Kenapa? Gara-gara gitu saya mau berubah agama. Kurang gawe. Mana? Pelan-pelan Ibu Yuni, nggak terlalu keras. Bu Yuni, kuping saya jadi sakit, Bu Yuni, pelan-pelan kek. Suaranya tuh diminusin. Bu, oh, iya. Enggak. Nih, Bu, aduh, suaranya ibarat motor, Bu. dikecilin. Bukan, Bu. Ibarat motor itu knalpot 4 tak. Jangan knalpot 2 tak, Bu. Ya, dikecilin itu suaranya. Ini loh, agak halus gitu loh. Tanya mana nih sebelum saya mau isya nih. Nggak bisa bedakan mana suara Ibu Yuni, mana klakson mobil, sama aja. Klakson mobil apaan? Klakson truk. Tajam. Oh, dia pada suara Sofiatul. Kalau saya, Mana yang Anda tanyakan itu apa? Bu. Mana? sabar, Bu. Kalau saya Bu, sabar dong. saya mati ya, Bu. Kenapa Nabi Bukan itu. Nabi 27 tadi udah ada. Itu maksudnya apa yang mau dibacakan apa sama Ibu Yuni? Iya. Ya saya mau bacakan di situ kan jelas. Ya kan? Coba Yang share lagi deh. Saya screen lagi. Apa yang kamu pertanyakan? Apa yang kamu Nah, share lagi ya. Pak, Ya, bukain aja surah 8384, Pak. Pak Billy, bisa Gurunda Billy? Sabar. Buka di berapa? Oh, sabar ya. Surah Bu Yuni. Surah 8384. Surat berapa? Surah 6. Oke. Bu Yuni sabar ya. Bu Yuni baca ya. Ikro. Pak Piang, sejak sudah diangkat jadi gurunda ya, Pak Billy? Oh. Iya, Gurunda di sini. Kalau Ibu Yuni iya. 8384. Mingat terus. 8384. Jadikan co-host lah. Halo, sinyal hilang. Pak Dani, saya bilang kalau kagak mau di-mute, kita mesti jelas diskusinya. Kalau orang lagi ngejelasin, diam. Ketika Pak Dani jelasin juga pada diam. Oh, ada Pak Dani ya? Ya, ada Udah Pak Dani. puas. Ya udah. Nggak, pertanyaan ini buat Pak Dani aja deh. Pak Dani. Wah, Lebih Ibu Yuni nggak laku nih. Halo. lebih pas buat Pak Dani sama Hadir. Pak Sadi. Aku jelaskan 2 orang lawan 1 kenapa nggak boleh? Tolong Bu Yuni di-mute dulu. Kalau ada Bu Yuni pasti nggak jelas dah udah. Saya mau nanya sama Pak Dani. Ya, jangan begitu dong. Nggak, benar. Sabar. Pak Dani. Jangan begitu. Nggak, kita mesti Gua nyuruh Bu Yuni ngomong. Nah, kita pegain Bu Yuni. Pak Dani sama Nanti. Pak Sadi, saya mau nanya. Harganya Bu Yuni sih biasanya 500.000 ke atas sih. Nggak, kita Oke, mesti Pak Dani. hargain Ibu Yuni. Di mute lagi kata Bu Yuni. Ya, lo harus mute permanen. Jangan kasihan Bu Yuni. Klakson itu jangan. Nah, Nabi 27. Mana Pak? Apa? Ya, Pak Lida. Oke, enggak. Udah. Saya mau nanya sama Pak Sadi sama Pak Dani ini. Ini lebih kompeten daripada Bu Yuni. Oke, Pak, saya mau nanya. Kan selama ini kalian kan mengklaim kalian berada di garis keturunan Ibrahim.
ya kan? Dan berada di jalurnya Ismail, ya kan? Nah, kalau kita orang di Kristen, kita selalu penyebutannya gini, Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub, ya kan? Ismail kita tidak akui, ya kan? Nah, saya kemarin iseng buka cari info dan ternyata di kitab kalian pun dengan jelas dikatakan sama seperti kita orang. Tidak ada Ismailnya, tidak ada gitu. Di ayat 83 nih saya bacain ya. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Yang derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Ayat 84-nya, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepadanya kan berarti Abraham, kata Ibrahim. Ya kan, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini Ismail kemana ya Pak Dani sama Pak Sadil? Apanya ditanya? Ya, Ismailnya kemana gitu di dalam ayat ini? Sedangkan harusnya Ismail kan jadi sentral di kitab kalian, karena sebagai garis keturunannya Nabi. Kalau nggak ada Ismail, berarti tidak ada agamanya Pak Dani dong. Wa Ismail, wa Ishak, wa Yakub, wal asbat. Apa lagi? Tapi di ayat Al-An'am tidak diakui Ismailnya, Pak. Siapa bilang tidak diakui? Kan ayat itu ayat 84 dong, baca dong. Bukan tidak ada, Baca dong tidak ayat 84. diakui. Itu namanya licik itu. Ah, bukan. Baca ayat 84-nya, Pak Dani. Yang ayat yang lain kan ada. Iya, Kan kenapa satu kalau Al-Quran gitu? itu bukan satu ayat aja, Ci Abang. Kan banyak ayat, Abang. Kalau di satu Bukan. ayat Berarti ada, ini yang ayat ada. ayat yang lupa dihapuskan ya? Masuk Nggak ayat ada yang yang lupa dihapuskan. yang bisa dihapuskan. Kenapa? Kalau satu ayat nggak ada, tempat lain ayat ada. Tapi kan ini dengan jelas, Bu. Kami telah Apa sih menganugerahkan Ishak dan Yakub kepada Iya. kepadanya. Sedangkan berarti Ismailnya tidak dianugerahkan gitu loh. Pak Dani udah jelaskan di ayat lain ada. Coba ayat lainnya mana yang menunjukkan Ismail diakui sebagai anaknya Jadi begini ya. Ibrahim. Bentar. Kenapa Allah menjelaskan ayat tentang ini? Itu dulu. Ya, coba kenapa Pak Dani? Tahu. Ya, Gimana? coba. Ya udah, coba apa? Jangan dipotong deh, Pak Dani jelaskan. Jangan dipotong. Tampilkan aja ayatnya. Jangan malu-malu. Ya itu tadi ayatnya udah dikeluarin. Tampilkan aja. Pak Dani, udah jelasin Pak Dani. Iya, ayat ini kan dikatakan tadi. Coba baca Ishak dan Yakub itu diberi juga anugerah. Kenapa Ishak dan Yakub dan keturunannya? Karena hanya satu-satunya keturunan. Ya, satu-satunya keturunan dari Nabi Ibrahim yang masih hidup, yang mampu membunuh Dajjal. Hanya dari keturunan Ishak. Umat Islam menyadari itu. Hanya keturunan Ishak yang mendapatkan anugerah dari Allah untuk membunuh yang namanya Dajjal di akhir zaman. Paham? Bukan keturunan Nabi Ismail. Itu diakui oleh umat Islam. Umat Islam dunia mengakui. Paham? Kenapa harus keturunan Ishak, Pak? Pak Dani, kenapa harus keturunan Ishak? Ada nggak di Quran ini dijabarkan? Ah, coba jadi kohos. Ini tadi di mute bagaimana mau ngomong ah? Pak Dani yang ngomong sendiri kok. Gak ada yang nge-mute Pak Dani. Iya, saya kan Pak Dani, bicara. kalau ngomong Saya itu biasanya kebiasaan saya. Habis saya ngomong, saya tetap mute sendiri. Itu namanya kesadaran. Jangan di mute Pak Dani, jangan di mute. Jangan di mute. Saya tetap habis bicara, tetap saya mute.
Oh. Ya udah saya kasih Iya, co-host kan? deh, biarin. Ya, kasih aja kos. Silakan. Lanjut. Lagi semangat. Lanjut Pak Dani. Oke. Nah, kenapa kalau ditanya kenapa hanya keturunan Nabi Ishak aja yang dijadikan ya untuk membunuh Dajjal? Karena Dajjal kan cuma satu. Kalau Dajjalnya dua, niscaya Allah akan berikan dua itu. Keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Kan begitu, kan hanya satu saja Dajjal. Kalau kalian Tuh, bisa Pak ngomong gitu. Pak, sorry saya potong dikit. Pak Al-Fatah, Pak tadi ya, dia kan kasih saya ayat Ibrahim 39 itu. Pak, Bapak baca kontennya dong, Pak. Beda, Pak. Kalau ayat yang Al-An'am itu kan Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menganugerahi. Sedangkan Ibrahim ayat 39 itu kan Abraham yang bersyukur, Ibrahim yang bersyukur. Dia merasa bersyukur dikasih anak 2. Beda loh konteksnya, Pak. Jadi jangan disamakan Al-An'am sama Ibrahim 39, Pak Al-Fatah. Jadi sedikit, saya tambahin sedikit. Kalau dikatakan keturunan Ishak, siapa keturunan Ishak? Kalau dikatakan keturunan Yakub, itu terbukti, masih terjaga. 12 suku daripada Yakub. Tapi kalau Ishak itu siapa keturunan Ishak? Ayo jelaskan siapa keturunan Ishak dari Muslim. Semua dari nabi-nabi dari Bani Israel itu adalah keturunan Ishak. Kemudian dari Bani Arab itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Udah jelas, apa lagi? Aduh. Salah Pak Dani. Kalau Israel itu Yakub Pak Dani. Kalau Esau gimana? Saya katakan keturunan ya. Iya. Yakub kan dari Ishak juga. Emang Yakub dari Ismail? Kan enggak mungkin. Aduh. Enggak gini Pak Dani Pak. Karena Tuhan yang ganti namanya jadi Israel. Jadi kalau Ishak itu anaknya ada 2, Esau dan Yakub. Jadi Esau itu Yakub, dia punya 12 anak Pak. Jangan salah. Terus iya, kita paham. anak Ibrahim, anak Abraham juga banyak Pak, bukan kepada biar Pak enggak tadi. Dan juga walaupun ya bagaimanapun dia pasti keturunan Ishak. Putus bro, putus sedikit lagi. Pak Dani tahu secara. Jadi intinya begini aja. Keturunan Ishak itulah yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesempatan hidup sampai menjelang kiamat. Jadi begini Pak, Allah tidak bisa adalah merupakan keturunan dari Ishak. Sabar Pak. Dan dialah yang mampu membunuh yang namanya Dajjal. Allah tidak bisa mengidentifikasikan siapa keturunan Ishak. Beda dengan Allah kami. Dia menyatakan keturunan Yakub jelas. Sampai sekarang masih ada, kita bisa tahu siapa keturunan Yakub. Tetapi kalau keturunan Ishak siapa Pak? Bapak merasa keturunan Ishak? Hah? Bapak bagian dari keturunan Ishak enggak? Saya tidak dari mana. Yang penting saya nanya Bapak keturunan Bapak sekarang merasa keturunan Ishak, tahu dari mana? Kalau iya atau tidak? Tapi saya bukan dari keturunan Ishak. Saya bukan orang Bani Israel. Jadi akan menentang Dajjal keturunan Ishak siapa Pak? Jangan nanti tinggal ngarang-ngarang nanti. Ya terserah, yang penting dari manapun. Yang jelas Allah menyampaikan secara universal bahwasannya yang akan tinggal nyebut apa susahnya sih? Tinggal nyebut apa susahnya? Yang dianugerahi. Ya keturunan Ishak. Siapa Bapak merasa keturunan Ishak bukan? Bingung kan Bapak siapa nanti yang akan Dajjal? Nah kalau dikatakan keturunan Yakub, nah jelas. Ada sampai sekarang keturunannya itu. Juga keturunan Yakub kan juga banyak. Bukan cuma daripada Yesus. Iya, tetapi banyak keturunan Yakub. Iya, tapi di dalam bangsa Israel masih mengetahui ini orang suku Lewi, ini suku ini.
ya udah tahu mereka. Tetapi kalau suku dari keturunan Ishak, bagaimana bisa tahu? Kita bukan Begitu ya, bicara Pak, ya? suku. Di dalam Al-Quran mengatakan ya Bani Israel zkuru Keturunan. ni'mati Jadi- allati an'amtu jadi, alaikum wa anni sekarang, faddaltukum kalau alal alamin. Pak, keturunan Yakub itu dibagi dalam 12 suku. Dalam 12 suku. Nah, itu bisa ketahui ini keturunan daripada Yakub. Itu sangat terlihat, bisa dilihat. Tetapi kalau keturunan Ishak siapa, Pak? Bapak bisa jelaskan siapa keturunan Ishak hari ini? Kita lihat kan siapa yang Kami lebih benar. tidak Allah siapa? mau. Ah. Yang penting Allah sudah menyampaikan keturunan Ishak. Udah. Mau dari mana itu kita lihat realitanya. Tinggal nyebut tanpa bukti. Begitu aja, Pak. Terima kasih. Jadi begini ya teman-teman. Dalam Islam itu menyampaikan petunjuk secara universal. Maka dikatakan huda, petunjuk saja. Bukan apa ya namanya? Bukan kitab yang membicarakan biografi. Kalau itu universal, kenapa Quran bahasa Arab, Pak Dani? Iya, karena Nabi kan dari Arab. Oh, berarti enggak universal dong. Kalau universal bahasa internasional lah. Kalau mau bahasa internasional, gimana yang mengakui? Aduh, Oh, berarti memang ada orang yang lahir dari internasional kan tidak? ada ayat Quran yang mengatakan bahwa baginda Muhammad untuk semua bangsa. Untuk Kalau- semua manusia. Kalau Sebagai bangsa kalau manusia. Isa untuk semua bangsa ada, rahmat kebesaran Allah bagi Kalau semua kami bangsa tidak ada. lebih Tapi besar kalau Muhammad bangsa ada dengan enggak? Manusia mana? Pertanyaan Hah? Bang Erben. Apa? Besar cakupannya antara manusia dengan bangsa. Besaran mana? Cakupannya. Ya, Renungkan itu. bangsa itu terdiri dari manusia. Tidak. Kalau Isa, kalau Yesus itu kan hanya untuk bangsa manusia. Tapi kalau Muhammad itu utusan juga untuk bangsa jin loh. Nah, itu Pak Dani. Betul Pak Dani, itu lebih besar itu cakupannya. Iya, lebih luas. Amin. Ya udahlah. Dua alam, Ya udahlah. alam manusia dan alam jin. Kalah. Kalau Yesus untuk manusia toh. Ya. Rahmat Kalau untuk iblis dia menghukum kan. Coba alam. tunjukkan dalil Iya. di dalam kitab Anda bahwasanya Yesus itu mengatakan aku diutus untuk manusia. Ada tidak? Buktikan. Jangan cuma Ada. copot. Pergilah ke segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi kalau untuk bangsa jin memang tidak ada. Saya katakan, ada tidak Yesus mengatakan aku diutus untuk manusia? Yesus bukan diutus, dia mengutus. Pergilah ke segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi kalau bangsa jin enggak ada memang. Dan saya tambahin lagi Bu Sofia tuh Makanya saya kami tambahin Coba lagi. dibuka manusia Lukas itu 24:47. Itu malah dengan jelas Bu, dia yang berkata loh, dia yang perintahin orang ya kan, bukan kayak dia bilang oh saya diperintahin orang, enggak, tapi ini yang merintahin orang. Sudah, teman-teman Kristen, kali ini kalah kalian debat. Sudah, Yesus itu tidak untuk bangsa jin. Kalau Muhammad itu dua alam loh. Jangan salah loh. Kalah. Kalian harus kalah. Ayo lanjut Pak, sudah 01. 01. Loh iya kok, kemarin mengatakan Iya, utusan untuk dua bangsa alam. jin kok. Rahmatan lil Dua alam alamin ya. dua alam. Iya. Kalau Yesus tidak diutus untuk bangsa jin.